Wajib tonton video ini satu kali seumur hidup jika kalian memang benar-benar pecinta timnas Indonesia. Pernahkah ada momen yang membuatmu terdiam, merasakan kehilangan sesuatu yang begitu berarti? Mungkin kita adalah bagian dari generasi yang sama-sama merasakan luka itu. Cinta kita pada sepak bola Indonesia begitu besar, tapi sayangnya kinerja pengurus PSSI seringkali mengecewakan. Dari ketua yang memimpin hingga nama-nama yang menjabat, tapi tak membawa perubahan. Sepak bola kita seperti terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Hampir tak ada yang bisa dibanggakan dalam ekosistem yang dipenuhi kebohongan dan kepalsuan. Tapi di tengah kegelapan itu ada secercah harapan. Pada 20 Januari 2017, Timnas Indonesia resmi dipercayakan kepada Luis Milla, pelatih asal Spanyol. Di bawah asuhannya, meski tidak selalu menang, permainan timnas mulai terlihat lebih terstruktur dan enak dilihat. Banyak yang bilang Milla berhasil membawa sentuhan tiki-taka ala Spanyol ke dalam permainan timnas. Sayangnya, kisah indah ini tidak berlangsung lama. Pada 25 Agustus 2018, Luis Milla memutuskan untuk berpisah dengan timnas dan mengakhiri kerjasamanya dengan PSSI. Kemudian pada 20 Desember 2018, PSSI menunjuk Simon McManamy sebagai pelatih baru. McManamy dipilih karena kontraknya yang lebih murah dan pengalamannya yang pernah melatih di Indonesia. Harapan pun diletakkan di pundaknya, tapi kenyataannya timnas Indonesia harus menelan kekalahan memalukan dari Malaysia di Stadion Gelora Bung Karno. Tolak strategi untuk Matthew Davis, rendah hantaran ini. Gol untuk Malaysia. Yang bagus kembali lagi. Mamadou Soumaré. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2022, timnas kebobolan 27 gol, rata-rata lebih dari 3 gol per pertandingan. Peringkat FIFA pun merosot ke posisi 171. Pada 15 Oktober 2019, tuntutan Simon out pun bergema di mana-mana. Akhirnya, pada 30 November 2019, Simon McManamy dipecat. Dua nama muncul sebagai calon penggantinya, Shin Tae-yong dan Luis Milla. Pada 28 Desember 2019, PSSI memilih Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang punya pengalaman di Piala Dunia. Harapan baru pun tumbuh. Shin Tae-yong memulai tugasnya dengan fokus pada aspek fisik. Kondisi pemain timnas saat itu sangat memprihatinkan. Bahkan, ia mendatangkan alat canggih bernama Smart Gate dari Korea Selatan untuk menguji kecepatan, kelincahan, dan kebugaran pemain. Pada 9 November 2021, Elkan Bagot resmi memilih Indonesia sebagai kewarganegaraannya. Pada ajang AFF 2021, Elkan tampil gemilang dan bahkan mencetak gol pertamanya untuk timnas saat melawan Malaysia. Timnas berhasil mengalahkan Singapura di semifinal, tapi harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari Thailand. Meski tak juara, Shin Tae-yong mulai diakui sebagai pelatih yang berhasil membawa angin segar dengan mempromosikan pemain muda dan meningkatkan stamina tim.
12 Agustus 2023, Timnas U16 menjuarai AFF Championship di bawah pelatih Bima Sakti. Ini menjadi momen kebanggaan tapi juga memicu perpecahan setelah mantan kiper Timnas Marus Horizon membuat pernyataan kontroversial dengan istilah Slokat Pride, dan pemain keturunan pun mulai ramai diperbincangkan. Pada 8 Juni 2022, Mark Klok membuat debutnya untuk Timnas Senior dan berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Momen ini melahirkan istilah Garuda Bangkit. Pada 24 September 2022, Timnas semakin percaya diri setelah mengalahkan Curaçao dalam 2 pertandingan berturut-turut. Ini menjadi pertandingan spesial karena biasanya Timnas hanya bermain melawan tim-tim kecil seperti Timor Leste atau Bangladesh. Tapi di puncak performa Timnas terjadi tragedi memilukan. Pada 1 Oktober 2023, tragedi di Stadion Kanjuruhan malah mengguncang sepak bola Indonesia. Tidak ada sepak bola seharga nyawa, teman-teman. Satu saja sudah terlalu banyak, apalagi ratusan, seperti yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022. Pada saat itu banyak yang khawatir pemain seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh akan mengurungkan niat mereka untuk membela Timnas. Namun, kekhawatiran itu tidak terbukti. Keduanya resmi menjadi warga negara Indonesia. Ini menjadi momen penting dalam proyek naturalisasi yang membuka jalan bagi pemain keturunan lainnya. Di Piala AFF 2022, hanya Jordi Amat yang bisa bermain, sementara Sandy Walsh gagal debut karena terkendala izin klub. Timnas Indonesia harus mengakhiri perjalanannya di semifinal setelah kalah dari Vietnam dengan agregat 1-0. Tapi, momen ini semakin meyakinkan supporter bahwa Timnas perlu lebih banyak pemain keturunan untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Pada 3 Januari 2023, Sandy Patinama resmi menjadi warga negara Indonesia. Beberapa minggu kemudian, tepatnya pada 18 Januari, Ketua Umum PSSI saat itu Iwan Bule resmi mengundurkan diri setelah mendapat tekanan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tragedi Kanjuruhan. Kemudian pada 16 Februari 2023, Erick Thohir terpilih sebagai Ketua PSSI periode 2023 sampai 2027. Gebrakan awalnya cukup menjanjikan, salah satunya mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun pada 29 Maret 2023, Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah FIFA mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 yang seharusnya berlangsung pada Mei 2023. Meski demikian, pada 25 Mei 2023, 2 pemain diaspora, Ivar Jenner dan Rafael Struijk, resmi menjadi WNI, walaupun mereka tidak bisa tampil di Piala Dunia U20. Mereka tetap memilih untuk setia kepada Indonesia. Pada bulan yang sama, Timnas Indonesia meraih kejayaan dengan menjuarai SEA Games di Kamboja. Partai final berlangsung dramatis, diwarnai selebrasi prematur hingga pertikaian sengit yang menghasilkan 22 kartu waran, 16 kartu kuning, dan 6 kartu merah. Momen ini menjadi sorotan media internasional yang mulai intens meliput Timnas Indonesia. Pada 19 Juni 2023, secara mengejutkan, Timnas Indonesia menghadapi Argentina
dalam laga uji coba prestisius di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meskipun kalah 2-0, perjuangan Garuda mendapat apresiasi tinggi dari para penggemar sepak bola nasional. Pada tanggal 6 Desember 2023, Justin Hubner akhirnya resmi menjadi WNI, diikuti oleh Jai Itzes pada 23 Desember 2023. Saat itu nama Jai Itzes belum setenar pemain diaspora lainnya, mengingat ia bermain di kasta kedua Liga Italia dan posisi bek tengah yang sudah menumpuk di timnas. Memasuki tahun 2024, momen yang dinantikan akhirnya tiba. Pada bulan Januari, Timnas Indonesia berlaga di IFC Asian Cup 2023 di Qatar. Ini adalah pertama kalinya Timnas berlaga di turnamen besar dengan fasilitas megah dan siaran berkualitas tinggi. Dan untuk pertama kalinya juga dalam sejarah Indonesia, berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia. Meski harus terhenti di tangan Australia, namun pencapaian ini membuat seluruh supporter bangga. Pada 12 Maret 2024, Nathan Joe resmi menjadi WNI, diikuti oleh Tom Hai dan Ragnar Oratmangon pada 18 Maret 2024. Proses naturalisasi ini menjadi sorotan karena akhirnya PSSI memprioritaskan pemain berkualitas tinggi di lini tengah dan depan. Sejarah kembali tercipta ketika Timnas U23 berhasil lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dan menjadi juara grup. Turnamen yang berlangsung pada 15 April sampai 3 Mei 2024 di Qatar menjadi saksi bagaimana Timnas Indonesia menolak menyerah meskipun menghadapi tim-tim kuat. Drama terjadi di perempat final saat menghadapi Korea Selatan. Laga yang diwarnai adu penalti dramatis hingga kiper Hernando Ari ikut mengeksekusi penalti. Indonesia akhirnya menembus semifinal untuk pertama kalinya, meskipun harus kalah dari Uzbekistan dan Irak di laga selanjutnya. Pada 30 April 2024, Martin Pas resmi menjadi WNI, disusul oleh Calvin Verdong pada 5 Mei 2024. Kehadiran mereka semakin meningkatkan kualitas Garuda. Namun pada 9 Mei 2024, Indonesia harus menelan pil pahit setelah kalah 0-1 dari Guinea dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024. Laga ini juga menjadi titik awal konflik antara Sintayong dan Elkan Begot, yang akhirnya berujung pada pencoretan sang pemain dari skuad timnas. Pada 11 Juni 2024, kekecewaan supporter sedikit terobati saat Tom Hai mencetak gol perdananya untuk timnas dalam kemenangan atas Filipina. Kemenangan ini membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun undian menempatkan Indonesia di grup berat bersama Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Pada laga perdana melawan Arab Saudi, timnas Indonesia tampil mengejutkan dengan mencuri 1 poin berkat hasil imbang 1-1. Martin Pas yang sempat melakukan blunder berhasil menebusnya dengan penyelamatan heroik.
Kejutan berlanjut saat Indonesia kembali meraih hasil imbang melawan Australia yang diikuti dengan pidato inspiratif dari Jai Itzes. Pada 30 September 2024, kekuatan timnas semakin bertambah dengan bergabungnya Miss Hilgers dan Eliano Reinder sebagai WNI membuat market value timnas Indonesia melonjak drastis, meningkat hingga 422 miliar. Namun pada 10 Oktober 2024, laga melawan Bahrain berakhir dengan kontroversi setelah wasit memberikan tambahan waktu yang berlebihan, membuat Indonesia kehilangan kemenangan. Lima hari kemudian, timnas Indonesia mengalami kekalahan mengejutkan dari Cina akibat keputusan taktis yang dipertanyakan oleh supporter dan federasi. Kekalahan ini menimbulkan pesimisme mengenai peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pada 8 November 2024, Kevin Dix resmi menjadi WNI membawa harapan baru bagi timnas Indonesia. Laga melawan Jepang pada 15 November 2024 di GBK menjadi ujian berat bagi timnas. Saat itu timnas kalah 0-4. Namun di balik kekalahan itu, muncul inisiatif Jai Itzes yang mengadakan pertemuan internal antar pemain tanpa staf ke pelatihan. Pertemuan ini diyakini sebagai titik balik mental timnas. Pada 19 November 2024, Indonesia akhirnya mencetak sejarah dengan meraih kemenangan pertama atas Arab Saudi dalam 41 tahun. Kemenangan ini menjadi titik balik yang membangkitkan optimisme supporter. Namun pada Januari 2025, PSSI membuat keputusan mengejutkan dengan memberhentikan Shin Taeyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Erick Thohir menilai ada kendala komunikasi serta konflik internal antara Shin dan beberapa pemain diaspora. Sebagai pengganti, PSSI menunjuk Patrick Kluivert untuk melanjutkan misi besar Indonesia ke Piala Dunia. Sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert membawa harapan besar untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman internasionalnya sebagai pemain dan pelatih, ia diharapkan dapat menerapkan strategi dan taktik yang efektif untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Diharapkan, timnas Indonesia dapat menampilkan permainan yang lebih agresif dan menarik. Kehadiran asisten pelatih berpengalaman seperti Alex Pastor dan Denny Lanzat juga diharapkan dapat memperkuat strategi dan taktik tim dengan kombinasi pengalaman Kluivert dan dukungan dari staf kepelatihan. Harapannya adalah timnas Indonesia dapat mencapai prestasi yang lebih baik di kancah internasional dan memenuhi impian para pendukungnya. Salah satu target utama yang diusung adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert telah menyatakan ambisinya untuk mencapai prestasi tersebut dan menekankan pentingnya persiapan matang untuk menghadapi pertandingan-pertandingan krusial yang akan datang. (8 Februari 2025) menjadi hari yang menggetarkan publik sepak bola tanah air. Ole Romeni, striker yang lama diidam-idamkan pecinta Garuda, resmi bersumpah setia membela merah putih. Hanya sebulan berselang, pada 10 Maret 2025, kabar bahagia kembali mengguncang. 3 nama lain ikut bergabung, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi. 4 darah segar, 4 harapan baru. 4 alasan fans percaya bahwa mimpi menuju panggung dunia semakin nyata. Dari keempat wajah baru itu,
hanya Ole Romeni dan Dim James yang langsung diberi kesempatan debut. Laga 20 Maret 2025 di Tanah Kangguru menjadi ujian mental bagi keduanya. Timnas memang harus menelan kekalahan telak, tapi di tengah badai muncul secercah cahaya. Ole Romeni mencetak gol perdananya untuk Garuda. Sementara itu, Dim James tampil penuh determinasi, menjaga sisi pertahanan dengan agresif, membuat publik mulai hafal namanya. 5 hari berselang, 25 Maret 2025, giliran Joey Pelupesi unjuk gigi. Stadion Gelora Bung Karno bergetar saat ia berduet dengan Tom Hay di lini tengah. Keduanya seperti dua komandan perang, mengatur ritme, memutus serangan lawan, dan mengalirkan bola dengan presisi. Hasilnya, Indonesia menumbangkan Bahrain 1-0 di kandang sendiri. Kemenangan yang terasa seperti pesan keras kepada Asia bahwa Garuda sedang membangun sayapnya. Waktu berlalu, dan 5 Juni 2025 menjadi malam debut Emil Audero. Lawan kali ini adalah Cina, dan GBK menjadi saksi bagaimana Emil menjelma menjadi tembok tak tertembus. Beberapa penyelamatan krusialnya membuat skor akhir bertahan 1-0 untuk Indonesia. Namun, 5 hari kemudian, kenyataan pahit menghantam. Menghadapi Jepang, Garuda tak berdaya dan kalah telak 6-0. Laga itu menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju puncak dunia tak pernah mudah. Meski kekalahan dari Jepang terasa menyakitkan, hasil di klasemen berkata lain. Untuk pertama kalinya di era modern, timnas Garuda lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Di babak ini, Indonesia tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi, Irak, dan membawa harapan seluruh rakyat di dada mereka. Timnas Indonesia bukan sekedar tim sepak bola. Mereka adalah simbol harapan, mimpi, dan kebanggaan bangsa. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita layak berdiri sejajar dengan raksasa-raksasa sepak bola dunia. Karena sejatinya, Sang Garuda adalah pemeran utama, bukan sebagai pelengkap semata.